puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Adik-adik, waktunya kita mau ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Roh Kudus untuk memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita lebih sungguh-sungguh lagi mau memuji Tuhan. Siap? Pasukan Kristus siap? Yes! Kita nyanyi ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua. Sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua. Semua.
Adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati, kita nyanyi sama-sama. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Sing Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love, Jesus, 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 Jesus. Forever I love you, Lord. Katakan dengan sungguh-sungguh, how I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus.
bless the Lord, oh my soul. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap penyakit, setiap COVID, kami percaya putus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karalabataka sanda karalabaya sedada. We thank you Lord. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya pemulihan Indonesia pasti terjadi. COVID-19 boleh berlalu dari bangsa kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kami percaya akan pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan memulihkan perekonomian bangsa kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan karuniakan hikmat daripada Engkau Tuhan bagi Bapak Presiden kami untuk mengambil setiap keputusan dan tindakan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan yang memberikan roh takut akan gentar Tuhan Yesus dan memberikan hikmat bagi setiap mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, Kota Pekanbaru. Tuhan yang melawat kota kami, Tuhan yang menolong kota kami. Kami percaya Tuhan sangat menyayangi kota kami, Kota Pekanbaru. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan berdiri untuk Kota Pekanbaru. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Opa Niko. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan. Kami berdoa juga untuk Opa Gede, Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat-Mu untuk bisa memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan yang berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berikan kekuatan peneguhan bagi setiap keluarga-keluarga. Kami percaya pekerjaan mama papa, usaha mama papa, Tuhan yang berkati. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan sangat menyayangi setiap adik-adik kami. Tuhan, kami tahu bahwa saat sekarang adik-adik banyak yang bosan, banyak yang sudah mulai lelah dengan keadaan ini. Tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang melaksanakan online Tuhan Yesus, online dalam pembelajaran. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kecerdasan, memberikan kepintaran bagi setiap adik-adik kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menerima doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name.
kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami mau mendengar firman Tuhan, berkati kami semua. Roh Kudus hadir mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini judulnya si kaya dan si miskin. Kok tangannya nunjuk ke situ? Nah, enggak. Nih judulnya si kaya dan si miskin. Hari ini Kak Lucy bawa korek api. Kita mau bakar-bakar ya? Enggak. Nih, Kak Lucy mau coba nyalain deh. Kak Lucy malah kena, tapi aduh, beneran sakit, kena api. Tapi nggak begitu deh kayaknya, tapi lumayan. Adik-adik bengkak deh kayaknya. Kak Lucy ke rumah sakit dulu ya, nggak jadi firman ya, boleh? Enggak. Nah, panas. Tapi kali ini Kak Lucy mau cerita api yang lebih panas dari korek api tadi. Kak Lucy aja tadi cuma tersengat sedikit, langsung sakit. Sampai sekarang masih sakit loh. Tapi gimana rasanya kalau ngerasain api yang lebih panas, yang jauh panas. Nah, sebelum itu kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Nih, gambar orang kaya. Wes, keren ya. Badannya berisi, makmur hidupnya. Nih, jubah ungu ini biasanya dipakai oleh yang pakai ini, raja, terus pangeran-pangeran, terus panglima-panglima. Nah, nih kain halus itu yaitu kain jenis linen. Kain ini hanya dipakai sama orang kaya. Sama siapa? Orang kaya. Hanya orang kaya yang bisa pakai beginian ya. Nah, selain itu, orang kaya tadi juga suka
bersukaria dalam kemewahan. Nih, hari ini kita pesta lagi ya. Wah, udah cukup ketawanya ya. Lagi boleh ketawa lagi. Tapi kayaknya ada yang bau aneh deh. Kak Lucy habis makan jengkol, bau jengkol kayaknya. Kak Lucy sendiri yang cium, gak apa-apa, adik-adik gak ngerasain. Selain itu, dia juga suka. Ayo kita berpesta, minum-minum kita, mabok-mabok. Setiap hari mengundang teman-temannya untuk berpesta nih. Kalau zaman sekarang, saking kayanya mobilnya Mercedes-Benz, wes keren. BMW, wih keren. Alphard, wah ini gak icak-icak nih, bener-bener orang kaya. Wah, mobilnya aja keren, bajunya keren, kerjaannya tiap hari pesta. Tapi di sini ada yang aneh. Apa yang aneh ya? Nih Kak Lucy tunjukin gambar lagi. Nih, si orang kaya lagi berpesta, sementara itu ada seseorang di sampingnya. Siapa ya yang di dekat pintu rumah orang kaya? Ternyata ada seseorang yang suka berbaring di sana. Namanya Kak Lucy, bukan. Namanya Lazarus. Dia seorang pengemis. Selain pengemis, badannya penuh borok. Borok itu luka-luka yang bernanah. Kak Lucy ngebayangin jadi gatal kepala Kak Lucy, beneran. Dia tuh luka-lukanya yang parah. Kasihan banget. Kasihan Lazarus, dia juga kelaparan. Adik-adik tahu nggak? Saking dia kelaparannya, dia cari sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya tadi. Nih lihat, dia di bawah meja loh. Terus di depannya ada kuk. Ada anjing. Ternyata dia berebut sama anjing-anjing yang datang. Wah, lebih parah lagi nih adik-adik. Tahu nggak? Selain berebut makanan, ini yang lebih parah. Tahu nggak, anjing-anjing itu juga menjilati borok-boroknya si Lazarus tadi. Nggak kebayang sama Kak Lucy. Nah adik-adik, sampai suatu ketika Tuhan menetapkan bahwa setiap orang harus mati. Dan akhirnya Lazarus yang percaya kepada Tuhan, ingat ya, Lazarus meskipun miskin, meskipun pengemis, tetapi ingat satu hal, dia percaya sama Tuhan. Ketika dia meninggal dunia, nah orang kaya tadi juga meninggal. Bedanya orang kaya tadi nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin waktu orang kaya itu meninggal ya, kayaknya banyak orang datang melayat. Iyalah dia kan orang kaya, pasti banyak yang datang. Pasti beda sama Lazarus ketika Lazarus meninggal. Tetapi di firman Tuhan katakan begini, Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Loh, kok Abraham? Abraham kan sudah meninggal. Wah, berarti Lazarus ke surga. Beda dengan orang kaya tadi. Nih, orang kaya yang di neraka tadi. Nih adik-adik, dia bilang begini. Aduh, tolong. Panas. Ampun, panas sekali, haus. Air, haus, panas, tolong. Tahu nggak adik-adik? Kata-katanya sampai begitu, kenapa? Karena memang itu yang dirasain. Sampai akhir kata, untuk mengucapkan kata tolong itu udah sulit. Dikatakan di firman Tuhan, ia menderita sengsara di alam maut. Nih ya, Kak Lucy ada gambarnya. Nih ya,
gambar orang kaya yang menderita di neraka. Di mana orang kaya tadi? Di neraka. Api kekal di neraka. Setelah mati, orang akan dihakimi Tuhan. Apakah dia percaya Tuhan Yesus atau enggak? Dan bapak kaya tadi sangat disayangkan dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Ngeri sekali Kak Lucy ngebayangin api neraka, api yang nggak bisa padam. Nih Kak Lucy kasih contoh tadi, kalau api ini bisa padam, tetapi api neraka selamanya, api neraka itu kekal, nggak bisa padam. Kemudian waktu bapak kaya ini melihat ke atas, nah bapak kaya tadi terkejut. Loh, itu kan Lazarus, pengemis yang suka berbaring deh di dekat rumahku. Wah iya, itu Lazarus. Kok kelihatan bahagia ya mukanya? Lihat Bapak Lazarus bersama Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak orang percaya. Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Wah, senang sekali adik-adik. Bagus sekali surga itu. Dan di surga pasti bahagia. Wes. Sementara yang orang kaya tadi sangat menderita, kepanasan, kehausan. Nih, orang kaya bilang begini, saya mau minum setetes aja. Orang kaya itu berseru-seru kepada Bapak. Terus orang kaya itu berseru kepada Bapak Abraham, bilang begini, kasihanilah aku, katanya. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan, aku udah gak tahan dalam nyala api ini. Apa kata Bapak Abraham? Ingatlah anakku, seumur hidupmu engkau sudah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus mendapat yang buruk. Kok yang buruk? Iya dong, seumur hidup dia jadi pengemis, berpenyakitan lagi. Nah sekarang dia mendapat hiburan dan senang di sini, dan engkau sangat menderita dan sengsara. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya orang dari sini, maksudnya dari surga, gak dapat ke neraka, dan orang yang dari sana, dari neraka, gak bisa juga ke surga. Nih, terus permintaan orang kaya tadi bilang begini, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya Lazarus mengingatkan mereka untuk percaya Tuhan Yesus, supaya mereka jangan masuk neraka seperti aku. Tahu nggak adik-adik? Semua sudah terlambat. Tuhan memberi hidup dan kesempatan untuk bapak yang kaya itu. Tapi selama hidupnya dia tidak mau satu, percaya. Dia nggak mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih lagi, selama hidupnya dia tidak menjadi berkat buat orang lain. Dikatakan di firman Tuhan, setiap hari dia berpesta dengan teman-temannya. Setiap hari datang Lazarus ini ke dekat pintu rumahnya. Orang kaya tadi nggak peduli dan membiarkan Lazarus berebut makanan sama anjing-anjing tadi. Bahkan anjing-anjing itu menjilat luka-lukanya. Orang kaya juga nggak peduli. Orang kaya tadi tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Nih, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.
Nih, di Yohanes 14 ayat 6 juga dibilang begini. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Yesus. Kita juga rindukan keluarga kita diselamatkan. Beritakan firman Tuhan kepada keluarga kita selama diberi kesempatan. Jangan kayak orang kaya tadi yang meminta Bapak Abraham supaya Lazarus datang kepada keluarganya. Jangan sampai terlambat. Surga dan neraka itu nyata, benar-benar ada, bukan hoak. Bukan legenda atau cerita bersejarah atau bukan animasi atau bukan film. Bukan omong kosong. Ingat adik-adik, ada hidup sesudah kematian. Surga dan neraka itu ada. Bahkan ada kesaksian orang-orang yang dibawa Tuhan ke neraka dan surga. Mereka menceritakan keadaan di sana. Nah, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Pilihan ada di tangan kita. Mau masuk surga atau ke neraka? Ingat adik-adik, satu kata, jangan sampai terlambat. Yuk, adik-adik yang di rumah, hari ini kita mau berdoa. Juga kita mau doain buat keluarga atau bahkan teman atau bahkan papa mama yang mungkin sampai saat ini belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bawakan lagu ini. Adik-adik yang di rumah, semua tunduk kepala, semua tutup mata. Hari ini kita berbicara tentang surga dan neraka. Surga, bahasa yang sangat sering kita dengar. Tetapi kata surga mempunyai makna yang sangat dalam. Untuk bisa masuk surga tidak mudah. Untuk bisa masuk surga nggak gampang. Sekali-kali jangan pernah sepelekan surga. Adik-adik yang di rumah dari kecil mulai mengerti, mulai kejar untuk nanti aku masuk surga. Tuhan nggak pernah bilang hari ini kamu mati, minggu depan kamu mati, atau tahun depan kamu mati. Tidak. Tetapi ingat, jangan sampai ada kata terlambat. Surga harus penuh. Surga harus penuh. Satu hal Tuhan mau, percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Apapun itu, keadaanmu gak baik, keadaanmu sakit, hidupmu susah, tetap percaya sama Tuhan.
Selama hidupmu susah, nggak pernah senang, nggak apa-apa. Kamu percaya Tuhan, nanti kamu di surga akan senang. Kata neraka. Neraka juga kata yang sering kita dengar. Tetapi neraka juga bukan hal yang gampang. Neraka itu mengerikan. Neraka itu menakutkan. Jangan pernah coba-coba untuk nanti aku coba masuk neraka, setelah itu aku kembali ke surga. Tidak ada. Sekali masuk neraka selamanya. Neraka itu kekal. Tidak untuk coba-coba. Bukan cuma setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun. Tidak. Penderitaan yang ada di dunia tidak sebanding dengan penderitaan nanti di neraka. Jangan pernah kompromi dengan iblis. Jangan pernah mau masuk neraka. Kita mau berdoa. Mungkin ada papa atau mama atau opa, oma, atau bahkan teman, keluarga yang sampai saat ini belum percaya sama Tuhan. Adik-adik boleh sebutkan namanya. Mulai berdoa, Tuhan tolong. Mulai berdoa, sebutkan namanya. Terlebih juga untuk setiap adik-adik. Kak Lucy mau ajarin adik-adik untuk berdoa, ikutin doa Kak Lucy. Tuhan Yesus, mulai hari ini, dengan mulut aku mengaku, aku percaya denganmu Tuhan. Adik-adik boleh lanjutkan berdoa. Terus berdoa untuk keluarga adik-adik. Terus Tuhan dengar. Tuhan dengar doa setiap adik-adik. Tuhan tolong papa, Tuhan tolong mama untuk kenal Tuhan. Bahkan Tuhan tolong opa, Tuhan tolong oma, atau teman yang belum kenal. Supaya satu, percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga nanti pas Tuhan panggil, kita sama-sama masuk surga. Neraka kosong, surga penuh. Biarkan neraka kosong, tetapi anak Tuhan penuhi surga, penuhi surga. Kakak percaya. Adik-adik saat ini berdoa sungguh-sungguh, tetap tutup mata. Terima kasih Tuhan, Engkau dengarkan doa setiap adik-adik yang di rumah. Engkau yang mengerti apa isi hati mereka. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan setiap keluarga-keluarga. Pulihkan setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mengerti mulai hari ini kami mau kejar surga. Kami juga tidak mau main-main dengan masalah surga dan neraka. Terima kasih Engkau sudah pilih kami untuk percaya dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta pada